Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang surat edaran Mahkamah Agung mengenai perkara jinayah. Jinayah sendiri adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindakan pidana kisos, hudud, dan takzir. Penerapan perkara jinayah di Indonesia hanya berlaku di Aceh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Adapun dasar hukum pemeriksaan serta pemidanaan dalam perkara jinayah itu terdapat dalam Konun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Adapun hukum acaranya ada pada Konun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah. Kita langsung saja kepada case yang pertama terkait kewenangan mengadili perkara jinayah. Tindak pidana jarimah yang didakwakan berdasarkan Konun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah merupakan kewenangan Mahkamah Syariah. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019. Selanjutnya, mengenai Konun sebagai pedoman. Hakim Mahkamah Syariah dalam memutus perkara jinayah berpedoman pada Konun Aceh. Sedangkan yang belum diatur dalam Konun Aceh baru diberlakukan setelah diatur dalam Konun Aceh. Jadi, peraturan untuk memutus perkara jinayah ini harus berpedoman pada Konun Aceh. Adapun yang belum diatur baru bisa diputus jika sudah diatur dalam Konun Aceh. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama. Selanjutnya mengenai hakim anak. Hakim Mahkamah Syariah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayah yang berlaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Jadi ada sertifikasi hakim anak sendiri untuk memeriksa perkara jinayah yang pelaku ataupun korbannya merupakan anak. Adapun jika di pengadilan tersebut tidak ada hakim anak atau hakim yang bersertifikasi hakim anak, maka boleh diperiksa oleh hakim yang belum memiliki sertifikasi, namun sepanjang belum ada hakim yang ada sertifikasi hakim anak di pengadilan tersebut. Selanjutnya terkait penentuan sanksi atau ukubat. Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi atau ukubat yang berbeda dengan sanksi yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik yang telah terbukti terhadap sanksi untuk suatu delik yang telah dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan. Jadi, hakim di dalam memeriksa perkara jarimah, memeriksa suatu delik, bisa memilih sanksi yang akan diberikan sebagaimana dari yang dituntut oleh jaksa. Jadi boleh juga berbeda dari yang dituntut oleh jaksa, tergantung pada pertimbangan hakim yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan. Hal ini disampaikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Selanjutnya terkait dasar penjatuhan hukuman atas jarimah zina. Penjatuhan
Hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan harus ada tuntutan jaksa penuntut umum. Jika jaksa penuntut umum menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Selanjutnya mengenai ukubat pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korban atau pelaku jarimahnya masih anak-anak. Dalam perkara jarimah pemerkosaan atau jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada terdakwa harus dijatuhi ukubat takzir berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka ukubatnya mengikuti ketentuan pasal 67 ayat 1 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020. Selanjutnya terkait pengakuan dalam jarimah zina. Dakwaan kholwat atau ikhtilat oleh jaksa penuntut umum dapat dijatuhkan ukubat zina apabila dalam berita acara pemeriksaan kepolisian dan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina sesuai ketentuan pasal 37 dan pasal 38 Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya, mengenai ukubat hudud tidak dapat diubah dengan hukuman takzir. Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman ukubat hudud, maka ukubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman takzir, kecuali hukuman takzir sebagai hukuman tambahan. Jadi, bila ada hukuman cambuk terhadap seseorang tidak bisa diubah dengan takzir atau penjara. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama. Selanjutnya, upaya hukum terhadap putusan bebas. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garing PUU strip X garing 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas pada pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berlaku juga terhadap putusan bebas berdasarkan pasal 236 ayat 1 Konun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.